Jadi mungkin ada yang bertanya, apa fungsinya saya bawa bambu? Karena kalau kita mau ngeboling di sore hari, ngebolang ya, itu harus minimal kita harus bawa perlengkapan minimal. Untuk apa? Karena saya akan mencoba masuk ke kebun jati yang sebelah sana. Kebun jatinya tolong disut, Pak. Sudah, kebun jatinya itu rimbun dan banyak pohon, jadi takutnya ada ketunggeng, kalajengking, kaki seribu, ular. Terus jangan salah fokus juga sama baju saya. Ini baju khas Sunda, jadi jangan salah fokus. Kita lanjut ceritanya. Saya mau mencari tanaman alokasia atau namanya keladi. Oke, kita lanjut. Ini hutan jati ya teman-teman. Jadi di sini harus sedikit hati-hati. Kamera on. Nah, sekarang hal pertama yang biasa kita temui itu karena di kebun adalah ini. Ini namanya kalau di daerah Sunda, Tatar Sunda itu namanya cecenet. Nah, ini cecenet asli ya. Nilai gizinya juga bagus ini kalau nggak salah itu untuk ke kulit ya, kalau nggak salah ke kulit lah kebutuhannya. Nah, kalau untuk daerah Jawa ini namanya cimplukan, atau orang beberapa daerah Cirebon itu mereka manggilnya ciplukan, nggak tanpa M. Kalau di Jawa, di daerah saya itu Jawa Tengah, cimplukan. Beda satu huruf jangan hitungan ya. Ya, jadi ada dua perbedaan. Kalau di Jawa Barat, Tatar Sunda itu biasanya semua sama, hampir sama, cecenet. Nah, itu biasanya ini tumbuh di kebun. Kayak sekarang di kebun jati atau di kebun-kebun pertanian, sawah biasanya. Ini banyak yang budidaya hari ini karena memang petani kita itu mulai beralih produksi ya. Jadi ini termasuk tanaman lokal karena di negara lain tidak ada. Isunya harganya mahal ya. Harganya mahal. Harganya itu per kilonya, kalau yang kita budidaya itu kan dia besar-besar ya, sejempol-jempol nih, seruas jempol. Itu lumayan ada harganya. Katanya akarnya kalau direbus bisa jadi obat-obatan ya. Iya, betul, herbal, Pak. Herbal ya. Ya. Fungsinya? Jadi fungsinya untuk urat bisa, untuk Pinggang? Pinggang, urat apa sih namanya? Asam urat. Asam urat. Salah satunya itu. Terus kita akan bertemu lagi kalau ke kebun, karena kebun jati udah pasti di belakang saya banyak pohon jati. Terus ada namanya pohon ini nih. Nah, ini namanya tanaman kalau di Bogor itu ada namanya tales. Nah, ini sejenis tales. Cuman saya sendiri kurang paham ini tanes jenis apa, karena daunnya seperti ini gitu. Ya, teksturnya beda dikit ya. Ya, teksturnya kayak sente daunnya, tapi kecil nih ya. Iya, sejenis sente juga dia. Ini ada yang besarnya di sini. Ini yang besarnya. Nah, ini ada lagi tanaman ini. Ini kalau di Jawa namanya suwek ya. Suwek, mungkin ada yang pernah dengar suwek. Cuman kalau di daerah Sunda saya kurang paham nih. Ini namanya apa gitu. Manfaatnya apa ini?
Ini seperti itu, seperti dia umbi juga dalamnya. Cuman dia bisa dibikin keripik, bisa. Kalau bisa ngolahnya itu seperti gadung. Dia ada mengandung racun begitu, tapi dia bisa untuk dikonsumsi. Gadung bukannya om-om yang suka nakal ya? Itu ini Pak. Gadun. Gadun Pak. Oh, nggak pakai eng ya? Nggak pakai g ya? Nggak pakai Pak. Ya. Oke. Nah, teman-teman juragan mungkin bertanya-tanya mana sayanya, tapi hari ini saya khusus akan menjadi videografernya ya. Jadi kawan saya aja yang memandunya. Hebat juga ya. Ada jalan. Action. Ngapain, Bray? Jatuh gua. Sakit nggak? Enggak. Oke. Lanjut. Banyak gaya anak. Hebat, nggak jatuh sekarang. Saya perjalanan sudah jauh tapi belum dapat apa-apa. Nah, ini nih. Ini ada jenis tanaman. Itu kalau dari Google Lens itu mirip Mexican pepperleaf. Makaranga. Saya nggak tahu nih apa ini belum masuk kategori tanaman yang bernilai ekonomi sehingga tukang tanaman kita itu belum melirik Untuk bisnis ya. Mexican pepperleaf ini gitu. Ini kalau menurut Google Lens itu dia tanaman hias, dia masuknya jenis tanaman hias. Ini kebetulan dari Google Lens, menggunakan Google Lens tinggal tembak daunnya, nanti Google Lens untuk mendeskripsikan hasilnya itu langsung muncul. Jadi bisa ketahuan rumpunnya, dia masuk ke tanaman jenis apa, rumpunnya rumpun apa. Apakah dia tanaman sayuran, apakah dia tanaman hias, nanti ketahuan sama Google Lens. Nanti ini saya nggak ngerti nih, daunnya itu halus kasar ya, yang kasar itu bawahnya ya. Nah ini cukup lebar juga, besar ya. Saya nggak tahu nih. Nah ini kan ada semacam dia batangnya itu nanti dia akan jadi kayu ya, nih ini ya, jadi kayu dia, kayu kering ya. Kayu kering ya. Iya. Jadi saya nggak tahu nih, apakah ini udah masuk kategori maksud saya apakah penjual tanaman kita belum tahu ini, atau kita yang belum pernah lihat di tukang tanaman ya. Iya. Nah ini kan ada bunganya nih ya. Oh iya. Jadi Makaranga taurus itu kayak gini nih. Panjang-panjang bunganya. Ya, bunganya panjang-panjang. Nah, ini kembangnya nih ya. Oke. Nah, itu bentuk dari jauh. Mohon maaf karena ini di bawah. Udah saya zoom sih. Ya, ini bawahnya itu dalam nih ya. Jadi saya nggak bisa masuk ke sana. Jadi sejauh ini baru itu yang udah di off ya? Belum. Udah di off? Belum. Kalau kita ngobrol kedengeran? Apa-apa. Jadi sejauh ini kita baru dapat Mexican pepperleaf ya. Mexican pepperleaf itu sejenis tanaman rambat. Dia bagus untuk di pojokan rumah, terutama rumah-rumah yang besar. Karena dia daunnya besar-besar. Ini sekitar diameternya sekitar 40 ya. 40 cm. 30 ya, 30-40 cm. Jadi kita sangat teduh kalau misalnya kita simpan dalam konsep rumah yang beratap gitu. Sebenarnya ini ada nilai ekonomi ya, cuman kemungkinan ini belum masuk ke tukang bunga yang biasa di pinggir jalan itu. Pasar kembang kita ya. Pasar kembang kita. Nah selanjutnya saya melihat ada pakis ya, sayuran pakis. Nah, oh iya, pakis nih ya. Ini pakis kalau kamera bisa mengambil gambar jelas. Bisa. Nah ini takut ada ular ya. Ini tanaman pakis nih ya. Ini kandungannya. Ini mohon maaf nih pakai bambu. Ke zoom. Ya. Nah ini tanaman pakis ini yang diambil nih, yang di sayur ini ya.
Dia itu kalau dari beberapa sumber yang saya baca, dia mengandung vitamin A, dia mengandung vitamin C, dia mengandung zat besi, dia mengandung mangan, dia mengandung potasium. Jadi ada beberapa kandungan yang memang berguna untuk ibu hamil. Oh gitu ya. Tetapi ada juga sumber yang mengatakan kalau si pohon pakis ini Berbahaya katanya ya. iya itu fiddle leaf ya namanya, fiddle leaf kalau nggak salah. Beda lagi, ini bahasa Inggrisnya. Nah katanya berbahaya. Jadi kalau mengonsumsi terlalu berlebihan karena zat getahnya itu bisa merusak lambung. Jadi kalau makan pakis itu sekadarnya saja. Secukupnya ya. Secukupnya saja. Jangan berlebihan. Sebenarnya memang ketika kita makan yang berlebihan juga tidak dianjurkan. Makanya makanlah secukupnya. Itu ada dalam Hadis ya. Jadi makanlah secukupnya dan tidak berlebihan. Saya lupa. Hebat nih jenengan pakai hadis. Iya. Tapi nggak bisa disebutin, Mbak. Oke. Ya paling tidak kita walaupun sedikit kita saling mengingatkan. Oke. Nah itu tadi kita sebutkan kandungannya untuk tanaman pakis. Ini saya di bawah pohon pisang ya. Jadi kandungannya vitamin A, vitamin C, ada mangan, ada zat besi, ada potasium, dan itu emang bagus untuk tubuh kita. Nah, yang harus kita cari selanjutnya adalah mencari keburukan dari tanaman pakis. Karena sesuatu yang kita makan itu pasti ada nilai baik dan buruknya. Itu selalu. Sesuatu hal itu baik dia berupa benda non benda pasti ada dua sisi. Selalu berdampingan baik, ya. Ya, baik dan buruk. Karena seperti itulah takdirnya kita. Kayak saya mungkin hari ini baik, mungkin besok buruk, seperti itu. Ya. Oke. Target kita selanjutnya nih pohon apa? Masih dari awal pohon keladi ya? Ya. Cuma belum ketemu. Ya, kita nyari pohon keladi ternyata. Jadi dari isu yang berkembang di masyarakat kita nih untuk daerah Jawa Barat, terutama di kabupaten terluas di Jawa Barat itu, yaitu Kabupaten Bogor, untuk keladi itu sedang naik daun. Jadi memang kemungkinan ini udah ada pengembara lain sebelum kita yang sudah kesini. Mereka sudah menemukan terlebih dahulu dan sudah memboyong ke rumah karena ada nilai ekonomisnya dan sangat membantu ya. Karena bagaimanapun itu segi ekonomi itu ditentukan oleh pasar. Ketika pasar banyak meminta, pasti barang itu menjadi mahal. Ketika manakala barang itu langka. Betul. Seperti itu. Kalau banyak kayak kangkung gitu kan itu stabil harganya karena setiap hari kita bisa panen. Kayak di sebelah sana tuh ini kebun kangkung itu lebar sekali. Jadi setiap hari kita bisa makan kangkung. Ini ada kolam ikannya juga ya? Ada kolam ikannya juga. Gitu. Seperti itu. Jadi yang kita tuju hari ini yaitu tanaman keladi, tanaman hias keladi jenis apapun atau jenis alokasia apapun ya, ternyata kita belum menemukan. Alokasi ada yang A ada yang B ya? Ya banyak, jenis alokasia juga banyak. Ada yang saya tahu itu baru alokasia amazonica ya, yang hitam. Terus ada juga keladi yang mirip alokasia. Nah itu banyak perbedaan. Makanya untuk tanaman itu kita harus banyak-banyak ilmunya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. Teman-teman kayaknya kita ini muter-muter aja dalam hutan ini ya, dalam kebun besar ini ya. Kita udah ke sana tadi. Terus nyusuri ke bawah sana. Ujung-ujungnya kita masuknya ke sini lagi. Luar biasa. Ini batu ini entah batu apa ya, nanti kita coba. Biasanya dia akan mengeluarkan api ketika diadu. Nanti di rumah kalau kita sudah dari rumah untuk kita coba, nanti kita belah terus kita adu. Kalau dia ada keluar api, ini bisa menjadi alat untuk ketika kita di daerah pedalaman dan tidak ada Buat survive ya? buat survive itu bisa pakai batu ini. Cuman kita nggak tahu nih ini jenis batunya seperti apa, nanti kita cari dia itu jenisnya apa. Jangan-jangan dari zaman megalitikum nih. Nah ini makanya siapa tahu ini jenis apa namanya, meteor yang jatuh yang kemarin laku 250 M ya itu. Bagi dua ya hasilnya ya? Pokoknya iyalah kita bagi-bagi dengan yang lain lah. Oke. Kita berkhayal aja dulu lah ya bro. Oke siap. Oke. Kayaknya kita hari ini jong ya? Mohon maaf ya saya ngerokok ya.
Aduh. Jadi begini, teman-teman ya. Ini kenapa kita Jong? Udah numpang-numpang belum? Ya, jadi kita itu manusia modern itu harus menghargai para leluhur. Leluhur itu tidak boleh buat main-main. Artinya harus kita hargain. Kemanapun kita masuk ke tempat yang baru, kita harus permisi. Kalau dalam Islam itu ada namanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ketika datang ke pemakaman kita ada Assalamualaikum wahai ahli kubur. Nah, kalau ke tempat yang sekiranya kita anggap baru dan mengandung unsur-unsur aura, itu Aura apa tuh? Aura Ya, bukan pokoknya. aura ini ya, bukan aura artis itu ya, bukan ya. Kan aura kasih itu. Ini yang mengandung unsur aura lah. Mungkin teman-teman udah tahu lah aura itu. Yang saya maksud aura apa gitu. Kita tidak bilang negatif atau positif. Makanya tadi kita harus menghormati. Tadi saya di depan dengan kameramen sudah kalau di Jawa itu ada namanya selaman selumun selamat. Nah, itu namanya kearifan lokal. Itu dari akar budaya. Kalau di Sunda itu ada namanya numpang-numpang. Nah, jangan lupa bismillahnya juga harus didahulukan. Terus kita izin bahwa kita dengan niat baik, tidak ada maksud apa-apa ke daerah-daerah tertentu yang baru kita datangi. Karena bagaimanapun mereka punya alamnya sendiri, kita punya alamnya sendiri. Mungkin dari tadi kita jalan-jalan muter-muter itu belum dapat namanya tanaman keladi atau alokasia itu ya belum rezeki mungkin kalau kata kita ya, pasti ya belum rezeki lah. Jadi kita akan coba lagi di video selanjutnya, kita ke tempat yang lain nanti. Jadi bikin part 2 nanti nih. Iya, harus ada video susulan bahwa untuk mencari hasil yang bagus itu harus dari beberapa kegagalan. Karena biasanya orang-orang modern itu selalu mengandalkan cara-cara instan. Bisa aja saya beli keladi yang bagus paling harga 25.000 atau 15.000 gitu. Atau yang paling mahal mungkin sekarang ada 50, 70. Tapi kan kita pingin dengan hasil sendiri gitu. Artinya kita ngambil dari apa yang disediakan oleh alam, bahwa itu bisa mendapatkan kebahagiaan, nilai kepuasan ya. Ya, kepuasan, kebahagiaan, dan mengandung nilai estetis, keindahan. Jadi ya begitulah. Perlu dibuat video selanjutnya dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 di Indonesia itu segera berakhir. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bisa berpelukan lagi, kita bisa bersalaman lagi, kita bisa makan bareng lagi, kita bisa belajar bareng lagi. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi salam sehat. Masih penasaran nggak? Oh ya, video berikutnya adalah mengobati rasa penasaran. Insya Allah nanti akan ada hasilnya. Penasaran itu artinya apaan sih? Oh iya, jadi kalau dari sisi etimologi ya, dari sisi bahasa ya, itu ada pena dan saran. Jadi artinya kalau pena itu kan alat buat menulis. Kalau saran itu adalah anjuran atau opini atau ide yang baik ya atau buruk ya. Jadi penasaran artinya itu adalah anjuran dengan apa tadi? Dengan saran. Alat tulis. Oh, dengan alat tulis. Iya, jadi dianjurkan dengan alat tulis. Tapi perasaan nggak begitu penasaran artinya. Iya ya. Jadi penasaran itu bukan dari dua suku bahasa ya. Dari satu aja udah ya. Satu aja itu ya. Ya udah, daripada makin ngelantur gimana ya. Closing aja. Closing aja lah. Oke. Kita sampai jumpa dengan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.